Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, terkhusus di siang Jumat hari ini. Kita mendapatkan nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat iman, Islam, dan istiqomah, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban setiap hari Jumat, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Kita juga tak lupa mengirimkan dan menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan salawat dan salam yang senantiasa kita kirimkan kepada beliau menjadi salah satu bukti nyata bahwa kita adalah umat dan pengikut Rasulullah yang sejati dan setia. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang kami hormati, hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan hari Jumat pertama di bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Islam, tepatnya di tanggal 5 Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Jemaah Jumat yang terhormat, bulan Zulhijjah di dalam Islam merupakan salah satu di antara bulan-bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran secara khusus Allah Subhanahu wa taala memberikan nama yang istimewa, tentu saja bersama dengan bulan-bulan mulia lainnya. Ada dua ayat dalam Al-Quran yang memberikan nama khusus kepada bulan Zulhijjah. Yang pertama di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat, dan seterusnya. Ibadah haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang dikenal, bulan-bulan tertentu. Oleh ulama tafsir kita disimpulkan bahwa
Yang dimaksud dengan bulan-bulan haji di dalam Al-Quran itu yakni Syawal, Zulqaidah, dan puncaknya di Zulhijjah. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan bulan Zulhijjah adalah di mana disitulah akan dilaksanakan puncak seluruh rangkaian ibadah haji, yakni melaksanakan wukuf di Padang Arafah yang insya Allah akan dilaksanakan oleh para jemaah calon haji kita dari seluruh dunia pada tanggal 9 Zulhijjah yang akan datang. Bahkan alhamdulillah jemaah calon kita dari Indonesia, terutama dari Bone ini, seluruhnya telah berada di kota Makkah Al-Mukarramah dalam rangka melaksanakan ibadah haji yang merupakan salah satu rukun Islam kita, yakni rukun Islam yang kelima. Kita berdoa mudah-mudahan mereka mendapatkan haji mabrur, haji yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surganya, puncak kebahagiaan dalam kehidupan akhirat nanti. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa jannah, kata Allah. Haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, Allah juga memberikan nama khusus kepada Zulhijjah di samping bulan-bulan yang lain. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahunnya, kata Allah, adalah 12 bulan. Jadi penetapan 12 bulan dalam setahun bukanlah buatan manusia, bukan buatan Rasulullah SAW, tetapi merupakan ketetapan Allah. Sejak kapan ditetapkan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ada keputusan bahwa dalam setahunnya ada 12 bulan. Minha arba'atul hurum, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan di antaranya yang Allah beri nama dengan bulan haram. Apa itu bulan haram? Kita akan jelaskan sebentar sedikit. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian sekali-kali menzalimi diri kalian sendiri di bulan haram itu. Jemaah yang terhormat, lalu bulan apa saja yang dikategorikan bulan haram? Rasulullah menjelaskan dalam salah satu hadis, as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum. Kata Nabi, dalam setahunnya ada 12 bulan, dan diantaranya ada 4 bulan haram, yakni salah satu mutawaliyat, ada 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian ada satu yang terpisah sendiri, yakni bulan Rajab, yang terletak di antara Jumadil Ats-Tsani dengan Sya'ban. Jemaah yang terhormat, lalu pertanyaannya, apa yang disebut dengan bulan haram itu? Karena ternyata di waktu-waktu yang lalu masih ada sebagian kecil di antara umat Islam yang kadang
keliru dalam memahami makna bulan haram, terutama bulan Muharram. Sehingga ada di masa-masa yang lalu ada sebagian kecil umat Islam yang tidak mau melaksanakan kegiatan-kegiatan penting, semisal menikahkan anaknya ketika dia di bulan Muharram, dengan alasan dia bulan haram diharamkan melakukan pernikahan. Padahal tidak seperti itulah maksud bulan haram dalam Islam. Lalu apa maksud bulan haram itu? Para ulama kita menyimpulkan ada dua makna penting dari bulan haram. Yang pertama, haram artinya dilarang berperang. Ada kebiasaan masyarakat Arab sejak dulu sebelum Islam datang dan dilanjutkan pada saat Islam masuk di Makkah. Setiap bulan Muharram khususnya, termasuk bulan-bulan haram lain, ada kesepakatan antar suku kabilah untuk tidak saling menyerang, tidak saling memerangi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ulama kita mengatakan bahwa pengertian haram di sini adalah bulan yang terhormat, bulan yang dihormati, karena dia bulan mulia, bulan yang istimewa. Sama misalnya kalau kita mengucapkan Masjidil Haram di Makkah, masjid yang dihormati, bukan masjid yang haram, bukan. Atau misalnya menyebutkan tanah haram, Al-Haramain, dua tanah haram, dua wilayah kota yang sangat dihormati oleh umat Islam sedunia, yakni kota Mekah dan Madinah. Jemaat yang terhormat, lalu apa keistimewaan bulan haram itu, khususnya bulan Zulhijjah? Ulama kita menjelaskan bahwa salah satu keutamaan keistimewaan bulan Zulhijjah, bahwa di bulan itulah berkumpul ada 4 paling tidak ibadah penting dalam Islam berkumpul di bulan itu. Yang pertama tentu saja salat fardu ditambah dengan salat Idul Adha, salat sunnah Idul Adha, yang hanya terjadi sekali dalam setahun, yakni di bulan Zulhijjah. Yang kedua, di situ juga kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak puasa sunnah. Paling tidak, paling sedikit adalah puasa sunnah Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Selasa, 4 hari ke depan. Kata Nabi, kalau kita berpuasa sunnah Arafah, beliau berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengampuni dosa-dosa para pelakunya setahun yang lalu dan setahun ke depan. Lalu apalagi yang lain? Salah satu ibadah pokok adalah pelaksanaan ibadah haji. Juga terjadi puncaknya di bulan Zulhijjah, yakni wukuf di Padang Arafah di tanggal 9 yang akan datang, 9 Zulhijjah. Dan yang tak kalah pentingnya adalah ada ibadah penting yang Rasulullah sangat anjurkan kepada kita, yakni melaksanakan kurban, menyembelih kurban, hewan kurban yang sangat dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan salah satu bahagian penting yang tidak bisa dipisahkan dengan pelaksanaan salat Idul Adha. Karena makna Idul Adha adalah kembali berkurban. Jadi misalnya kalau kita setiap tahun beridul Adha, sementara kita tidak pernah berkurban, maka Idul Adha kita dipertanyakan, betulkah kita kembali berkurban?
sementara tidak pernah berkorban. Oleh karena itu Rasulullah sangat menekankan setiap muslim diusahakan sebisa mungkin selama hidupnya bisa melaksanakan ibadah kurban. Bahkan beliau mengancam, mengingatkan kita, kata beliau, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi, barang siapa di antara umat Islam memiliki kemampuan untuk berkorban, lantas dia tidak mau berkorban, apa yang dia katakan beliau? Tidak usahlah mereka itu mendekati tempat sholat Idul Adha. Artinya apa? Itu merupakan sebuah ancaman dari Rasulullah SAW. Kalau kita sudah punya kemampuan untuk berkorban, lantas kita enggan melaksanakannya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kedatangan Zulhijjah ini dengan mengisi berbagai ibadah-ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Terutama tadi bagi kita yang belum melaksanakan ibadah haji, kita usahakan bisa berpuasa minimal puasa sunnah Arafah, memperbanyak salat sunnah terutama di tengah malam, dan terakhir nanti usahakan bisa berkorban untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya terutama kepada diri pribadi saya sendiri sebagai khatib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na bi dzikril hakim wa taqabbala min wa minkum tilawatul alim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.